Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, kemudian melaksanakan pembelajaran pembimbingan sesuai merupakan dari perencanaan pembelajaran. 24 jam masih. UPK menilai pembelajaran, membimbing melatih. Nah, tugas pokok yang melekat pada guru, tugas tambahan itu Bu, kita nggak ada, wakil kepala sekolah nggak ada, wakil ketua program nggak ada, kepala perpustakaan nggak ada, laboratorium nggak ada, pembimbing khusus pendidikan inklusif kalau ada boleh Bu, dibuatkan SK-nya kalau ada anaknya inklusif. Mana lagi tugas tambahan, beban kerja kepala sekolahnya nggak ada ya, manajerial sama. Mungkin itu Bu, untuk tugasnya tetap. Jadi kembali kepada yang ini tadi, mengelola kurikulum. Nah, hari ini kita akan mencoba mungkin 2 jam Bu, ini ya Bu ini ya, kita bahas bersama nanti bagaimana merumuskan TP. CP itu apa, kelas berapa. CP-nya milik berdua Bu, milik satu fase. Kelas 1 dan 2 CP-nya bersama, 34 CP-nya bersama, 56 CP-nya bersama. Nah, membuat TP-nya nanti bersama itu berdua itu, karena biar kelas 1 membuat, kelas 2 nggak buat lagi Bu. Nah, ngapain di kelas 2 diajarkan, kelas 2 diajarkan lanjutannya itu. Nanti silakan dipraktekkan. Dan kita untuk melakukan kegiatan ini sudah dimulai di bulan Juli. Itu mungkin cukup ya untuk informasi tentang pemahaman kurikulum. Kemudian untuk kegiatan rencana kinerja sudah buat semua Bu. Juli sudah diisi semua? Sudah, selamat. Kalau sudah, tinggal menunggu nanti bulan Agustus membuat jadwal observasi. Dan untuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak usah terlalu overacting. Nah, maka hari ini Bu Yuni akan menyampaikan bagaimana membuat komunitas belajar di sekolahnya agar bisa maksimal dapat nilai banyak, tetapi tidak perlu PMM-an lagi ngurangi. Sudah saya sampaikan di sekolah bahwa pakai komunitas belajar. Tuh nanti SD mana yang sudah? 1 cabang sudah, 2 cabang sudah Pak Sion? Kombelnya sudah belum Pak Wati? Belum. 3 cabang belum. Nah nanti Sitokaton? Nah nanti dibimbing ininya Bu. Pertama itunya dulu, kombelnya buat SK, diketik, nanti terus suruh tanda tangan. Siapa? Yang jadi ketuanya nilainya sudah banyak, 36 ya? Ketua pengelola kombel itu, penanggung jawab kombel itu sudah 36. Nggak usah buat yang lain, cukup jadi ketuanya itu membuat program, melaksanakan, membuat sertifikat itu nilainya sudah 36. Untuk menjadi narasumber 8, dengarkan ngantuk-ngantuk 4. Sudah dihargai. Sebuah visi itu dibuat hanya untuk murid. Semuanya adalah bermuara ke murid, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, Kemendikbudristek telah memberikan 6 dukungan untuk membantu satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka. 6 aspek ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami semua, karena 6 aspek ini ada pada platform Merdeka Mengajar kita, ya. Sekarang platform Merdeka Mengajar terus berusaha memperbaharui fitur-fitur terbaru Bapak Ibu. Bahkan sekarang servernya sedang down karena sekarang sedang pengoptimalan sistem, karena PPD sekarang juga masuknya ke LMS PMM. Jadi sekarang sedang proses pembaruan sistem. Kalau Bapak Ibu isi PMM sekarang itu sedang dalam kondisi servernya down. Jadi seperti akun kepala sekolah ya, yang sudah disetujui RHK-nya 9 guru Pak Daryono, tapi ketika dibuka 0/1 guru gitu, karena PMM lagi mumet ya, lagi enak gitu. Oke.
Ini salah satunya Bapak dan Ibu kita berada di sini. Kemudian ada narasumber berbagi praktek baik. Ini ada seleksinya di PNM Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kesempatan bisa mengikuti seleksi narasumber berbagi praktek baik nanti. Ya, Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar akan mengundang Bapak Ibu masuk dalam bergema, bergerak bersama Merdeka. Ya, dipilih menjadi narasumber berbagi praktek baik. Sudah banyak para guru-guru hebat yang masuk dalam narasumber berbagi praktek baik Bapak dan Ibu. Kemudian mitra pembangunan. Mengapa di sini disebut mitra pembangunan? Untuk membantu implementasi kurikulum Merdeka, karena Bapak Ibu tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait maka implementasi kurikulum Merdeka tidak akan berjalan dengan optimal. Dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari dinas setempat, dukungan dari dinas pusat, ya, semuanya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian ada helpdesk. Mungkin kalau Bapak Ibu mengalami trouble kemarin ya, akunnya double, ya, akunnya tiba-tiba hilang, kemudian di PNM kok nggak bisa dibuka, Bapak Ibu masuk ke layanan helpdesk ini, ya. Kemudian ada seri webinar. Ini seri webinar juga ada di PNM Bapak Ibu. Seri webinar dibuat oleh kombel-kombel yang masuk dalam platform Merdeka Mengajar bagi komunitas belajar yang penggerak komunitasnya sudah menyelesaikan 3 topik sampai ke aksi nyata, maka sudah bisa membuat webinar di PNM. Ya. Kemudian ini yang kita sekarang sedang gunakan, platform Merdeka Mengajar. Ini semua tujuannya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak, saya hanya sekedar berbagi praktek baik, dan itu pun diantara kita sudah memahami semua. Hanya saja kita saling asuh, saling sama-sama sharing. Semoga dengan adanya saling mengingatkan, yang tadinya lupa kembali ingat, yang tadinya down kembali up, ya, yang tadinya sudah berada di titik bawah akan kembali lagi ke atas. Upgrade kita hari ini Bapak Ibu benar-benar sangat dibutuhkan, karena komunitas belajar adalah salah satu media teman berbagi kita bersama, saling menguatkan, saling berkolaborasi, dan bukan saling menjatuhkan. Tidak ada yang terbaik dalam sebuah komunitas karena satu sama lain saling mendukung. Setuju ya? Baiklah, nanti di lain kesempatan bisa jadi Bapak Ibu boleh berdiri di sini. Kita punya hak yang sama Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa dibagikan kepada rekan sejawatnya dengan penuh keterbukaan. Forum ini bisa terbuka untuk siapa saja. Nah, kebetulan hari ini saya yang diberikan kesempatan, mohon izinnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diberikan dua sesi, yaitu sesi pemaparan optimalisasi komunitas belajar dan pemaparan tentang CP, TP, bahkan sampai pembentukan modul ajar. Sebenarnya waktunya nggak cukup kalau 2 jam karena ini pemaparannya panjang semua. Tapi tidak apa-apa, semoga ikan sepat ikan gabus tapi pulang tetap membawa hal bagus ya. Bapak dan Ibu, di awal ini kita tidak bertaaruf ya. Kalau di awal taaruf maka tak kenal maka taaruf. Tak kenal maka taaruf. Ini udah kenal jadi nggak usah taaruf ya. Baiklah, saya cuma mau cerita sedikit tentang cerita motivasi antara wortel, telur, dan biji kopi. Hubungannya apa ini ya? Oke Bapak Ibu, ini adalah cerita motivasi untuk kita semua. Semoga dengan cerita ini membawa ibroh ya buat kita semua. Bapak Ibu, di sini di mangkok yang pertama ya, ini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan kenapa mati? Sebentar Bapak Ibu, taruhlah 3 mangkok yang berisi air ya, mangkok pertama, kedua, ketiga di atas bara api. Ini analogi saja ya, jangan dicoba meletakkan mangkok, apalagi mangkok plastik ya, di atas bara api. Kemudian mangkok yang pertama kita masukkan wortel Bapak Ibu, masukkan ya. Kemudian di mangkok yang kedua kita masukkan telur. Monggo telur masuk ya. Kemudian di mangkok yang ketiga kita masukkan biji kopi.
Yang punya kebun silakan boleh dicoba ya. Kemudian tetap kita panaskan Bapak Ibu. Masih dengan posisi ini wortel, telur dan biji kopi. Didihkan ketiga mangkok selama 15 menit. Ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Tapi dengan menggunakan alat ya. Di mangkok yang pertama, menurut Bapak Ibu, kalau wortel sudah dididihkan selama 15 menit, dia berubah jadi apa? Lunak ya. Jadi wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi lunak. Sementara telur tadinya lembut, ketika masuk keras, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan biji kopi? Kosong. Ya, biji kopinya tidak ada Bapak Ibu, tapi sudah menjadi warna, memiliki aroma yang nikmat. Benar nggak Pak? Iya, yang suka kopi ya. Kemudian apa maksud dari pembelajaran ini? Sekarang mari kita bersama-sama pikirkan tentang kehidupan ini Bapak dan Ibu. Kita analogikan hidup kita seperti wortel, telur, dan biji kopi yang kita masukkan dalam air mendidih. Bapak dan Ibu, ini memberikan gambaran. Kita lihat gambar di sebelahnya, bahwasanya untuk mencapai ke puncak itu nggak mudah. Berada dalam sebuah posisi tertentu, hanya orang yang bisa memandang kita, tapi kita yang merasakan prosesnya. Ya, hidup tidak selalu mudah. Ya, kemudian hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. Maka rasa bersyukur adalah hal yang paling penting untuk mengatasi ini semua. Jangan pernah bandingkan proses hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang berada pada prosesnya masing-masing. Terus apa lagi? Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Setelah menghadapi air yang mendidih tadi, ada nggak yang seperti ini? Berubah jadi monster menakutkan gitu ya? Iya. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan, ya. Hidup nggak sesuai ekspektasi, kata anak muda ya. Pengennya A, dapatnya B. Kemudian orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Sudah berbuat baik, ternyata perlakuannya tidak baik, ya. Sudah berbuat baik, nggak dipuji-puji, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu bersyukur dan selalu baik kepada orang lain. Kemudian kita kerja keras mendapat hasil sedikit. Apa yang terjadi ketika menghadapi kesukaran? Sekarang kita renungkan Bapak dan Ibu. Ayo, ketika kita berada pada kesukaran, ibaratnya yang air mendidih tadi, apakah kita mau jadi seperti wortel, telur, atau malah seperti biji kopi? Enak bicara. Ya, sekarang kita pikirkan lagi. Air yang mendidih tadi, Bapak Ibu, ibarat persoalan kehidupan, ya. Kita dapat seperti wortel, masuk dengan keras dan kuat, semangat nih, P3K baru, dapat SK, masuk ke dalam sebuah sekolah baru, dengan semangat menggebu-gebu. Ketika masuk di dalamnya, ternyata ekosistemnya tidak seperti yang diharapkan. Mau buat media pembelajaran, alatnya tidak sesuai yang diharapkan. Mau jadi guru kreatif, ternyata intake muridnya nggak sesuai yang diharapkan. Masuk seperti wortel, keras, semangat, begitu sudah keluar lembek. Itu seperti wortel. Mau jadi seperti wortel? Pikirkan sendiri nanti ya. Kemudian Apa Bu Lilis? nah, ini seperti telur. Ya, seperti telur dan wortel tadi, tidak ada semangat berjuang, makanya jangan seperti dapat seperti telur, masuk itu lembut gitu ya. Masuk ke kelas 1, muridnya baru-baru, seneng dia. Ketika di tengah perjalanan, muridnya pada susah diatur. Lembut, begitu keluar jadi sangar. 3 bulan pertama jadi sangar ya Bapak Ibu. Ya, ini ibarat wortel, berakhir dengan hati yang keras tanpa perasaan. Dia lagi ngajarin Ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi begini. Hatinya membeku, nggak ada lagi kehangatan, tinggal kepahitan. Setiap keluar isinya ngeluh aja ya gitu. Nah,
Kita tidak boleh jadi seperti telur. Yang terkait Bapak Ibu, kita dapat seperti biji kopi. Mungkin airnya tidak mampu mengubah bubuk kopi, tapi bubuk kopi itulah yang mengubah air. Ketika kita berada dalam sebuah tempat, jadilah warna yang baik bagi tempat di mana kita berada. Berikan keharuman, berikan nuansa yang indah, jangan memberikan sesuatu yang tidak berkesan. Adanya kita selalu dirindukan orang lain, dan tidak adanya kita pasti dicari-cari orang. Ya, jadilah seperti biji kopi. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu cuma cerita motivasi saja. Tapi kopinya belum keluar, ya. Oke. Cium, rasakan, minum. Kopi semakin panas semakin nikmat rasanya. Benar ya? Oke, Bapak Ibu, ini cerita motivasi saja. Ada 6 aspek yang ada pada kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah paparan optimalisasi kelompok belajar. Mengapa kelompok belajar sangat penting? Karena kelompok belajar adalah lini masa terkecil dalam sebuah komunitas yang menyentuh bagian bawah, ya, tentang kebijakan yang ada di atas, tentang segala macam kompetensi yang perlu disampaikan, pembinaan-pembinaan, semuanya akan mengarah kepada komunitas belajar. Karena Bapak dan Ibu, pihak yang ada di yang digunakan untuk jembatan bagi pemerintah, ya, supaya pembelajaran yang ada di masing-masing satuan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Kemudian sulit berkarya dengan teman sebangkunya. Contoh nih ya, saya sama Mbak Hendri, ya Mbak. 2. Siapa yang paling cepat menyebut jumlah perkaranya, dia yang menang. Ya. Saya beri kode kalau bukan switch, lakukan dengan temannya. Ini adalah taktik menghitung cepat Bapak Ibu. Ya, mulai. Switch kerjanya. Atau KSP, ya, yang dibuat kemarin itu bersama-sama antara kepala sekolah, harusnya juga dengan dewan guru, ya. Kemudian dari kurikulum operasional ini Bapak Ibu, ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sudah kita munculkan kata-katanya dari CP. Nanti kita belajar buatnya, ya. Kemudian kita luncurkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Bapak
3 dan kebetulan kelas 3 itu masih kurikulum 2013 dan saya juga masih belajar ya untuk kurikulum Merdeka. Di sini saya mencoba untuk membuat TP Bahasa Indonesia fase B, yaitu peserta didik mampu menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam dan informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Jadi karena di sini ada lingkungan sekitar, maka nanti media pembelajarannya akan berfokus dari hal-hal yang bisa kita temui di lingkungan sekitar. Oke, tepuk tangan. Yang mana dari TP yang sudah dibuat? Yang operasionalnya. Kata kerja, KKO. Menulis teks sederhana. Oke, terima kasih ya Bu Pika. Berarti di sini sisi Bu Pika nanti ketika membuat sebuah TP dalam CP yang dibuat adalah menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam. Berarti kalimatnya bermacam-macam. Oke, satu sampel lagi saya ambil dari ini dia siapa nih yang tujuan pembelajarannya mengenal bilangan dan simbol bilangan cacah. Saya mengambil matematika. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal murid peserta didik dapat mengenal simbol matematika yaitu sama dengan dalam penjumlahan dan pengurangan. Medianya saya menggunakan kertas. Jadi nanti misalkan anak suruh maju, terus kita membuat gambar sama dengan atau pakai lidi, bisa ditempel jadi sama dengan.